Sobat sekalian, di sini kelihatan bahwa yang dibutuhkan itu 30 orang dan yang daftar baru 11 orang yang sudah terverifikasi. Artinya ada peluang yang sangat tinggi untuk masuk ibaratnya sebagai pemula polisi Pamung Praja di pemerintah Kabupaten Kepulauan Siak Tagulandang Biaro. Dan ini juga adalah dipersyaratkan untuk lulusan SLTA, SMA, atau SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to my channel. Oke Sobat, di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada Sobat bagaimana sih caranya melihat saingan kita di CPNS maupun P3K 2021 serta ngelihat peluang kita itu lolosnya gimana gitu. Nah, caranya sangat sederhana Sobat. Sebentar akan saya coba bahas caranya, nanti tampilannya seperti ini ya. Itu yang dibutuhkan misalnya 30 kayak gini. Terus yang lamar cuma 11, berarti saingan kita sedikit sekali Sobat. Yang dibutuhkan tuh 30. Sementara yang lamar cuma 11. Waduh, peluang lolosnya ini tinggi sekali Sobat. Buruan daftar di sini kan gitu ya. Nah, nanti saya akan coba bahas itu gimana cara ngelihatnya. Sebelum lanjut ke inti videonya, alangkah baiknya kalau sobat sekalian itu bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya ya. Pertama, sobat silakan cari di kolom pencarian Google atau ketikan seperti ini ya. https://2 sscasn.bkn.go.id seperti ini. Kemudian tekan enter. Setelah itu, sobat sekalian masuk ke menu ini ya, layanan dan informasi. Terus pilih submenu namanya info lowongan. Klik aja di situ sobat. Kemudian akan tampil halaman seperti ini yang dikenal dengan simulasi pemilihan formasi atau SPF. Halaman ini bisa dipakai untuk mencari seperti yang saya jelasin di halaman pertama tadi ya, yaitu mencari berapa sih saingan kita di CPNS ini atau berapa sih peluang lolosnya kita gitu ya. Dan bagi yang belum daftar juga bisa lihat ini supaya bisa lihat mana yang peluangnya lolos masih tinggi. Perhatikan caranya sobat, di bagian jenis pengadaan ini silakan sobat pilih P3K guru, CPNS atau P3K non guru. Saya contohin yang CPNS ya sobat ya. Terus di bagian instansi silakan sobat pilih semua instansi. Sebenarnya sobat bisa sortir berdasarkan intensi mana aja ya. Tapi tak contohin di sini semua instansi dulu. Karena saya mau contohin ini bagi teman-teman kita yang lulusannya SLTA ya. Terus di tingkat pendidikan silakan klik lalu cari SLTA. Kemudian di sini bisa pilih pendidikannya apa ya, seperti madrasah aliyah atau yang lainnya. Sebagai contoh, saya ketikkan aja SLTA. Kemudian sobat, setelah selesai klik cari. Maka kita geser ke bawah sedikit, di sini muncul ya. Perhatikan sobat sekalian. Di sini muncul instansi, jabatan, lokasi, pendidikan, jenis formasi, dapat diisi disabilitas atau enggak, terus SPF gitu ya. Saya gedein dulu supaya lebih jelasnya. Nah, sobat sekalian, sekarang kita ingin melihat misalin apa yang ingin kita cari gitu ya. Di sini banyak sekali ya, misalin pemula polisi Pamung Praja, berarti kita nanti bisa sortir ya sobat ya. Tampilannya ternyata sudah berubah dari beberapa detik yang lalu sobat. Kalau modelnya kayak gini 15/10/21 atau 15/10/21, artinya nanti yang dibutuhkan itu 15, terus yang daftar sudah 1021 sobat. Nah kita geser ke bawah, kita cari mana yang kira-kira peluangnya masih tinggi. Nah, kita pilih di sini aja sobat, bagian show entry kita pilih yang 100. Kita cek pertama ini ya, contohnya itu pemerintah Kabupaten
Bengkayang. Nah, di situ itu SPF-nya itu 15/1021, yang mana ini mengartikan bahwa yang dibutuhkan di sana itu sekitar 15 orang, tapi yang daftar sudah 1000-an orang. Jadi peluangnya sangat tipis di sini sobat. Nah, itu caranya melihat saingannya sobat sekalian ya. Apabila sobat sekalian udah terlanjur daftar di pemerintahan kabupaten ini misalnya. Atau apabila sobat sekalian sudah tahu formasinya itu ngambil di pemerintahan mana, tinggal ketik di sini ya. Sebagai contoh kayak gini, Morowali. Nah, di sini ada Morowali sobat sekalian. Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara ya. Nah, di sini bisa diisi SLTA, terus di sini jumlah yang dibutuhkan itu 10, sementara yang daftar 180 sobat. Nah, ini ternyata sudah beda dengan tampilan awal tadi sobat ya. Sekarang saya coba hilangkan dulu ini. Kita coba lihat dulu mana peluangnya yang paling tinggi sobat. Wah, cuma sedikit sobat ternyata. Nah, jadi seperti itu sobat ya. Untuk melihat ibaratnya peluangnya tinggi atau enggak serta saingannya kita seperti itu. Tinggal ketikkan aja di sini. Misalin kita ingin pilih yang lain, kita pilih di bagian jenis pengadaan ini, kita pilih CPNS misalin. Terus kita ketik di sini instansi apa misalnya ya. Misalin Morowali. Yang dua ini tak biarkan misalin, terus tak klik cari. Nah, di sini sobat sekalian perlu lihat. Di sini ada yang sesuatu yang sangat seru. Di sini ada namanya apa ini ya? Ini ada 1/0. Artinya itu kalau 1/0 yang dibutuhkan 1, pelamarnya masih 0 sobat sekalian. Ini di Kabupaten Morowali Utara. Jabatan yang diperlukan itu atau yang mau dilamar itu ahli pertama dokter spesialis patologi klinik ya. Lokasinya itu RSUD Kolondale. Pendidikannya harus dokter patologi klinik sobat. Itu ada yang dibutuhkan 1, terus nggak ada yang daftar sobat. Baru yang kedua ini seru sobat sekalian. Itu terampil Pranata Laboratorium Kesehatan sobat. Syaratnya D3 analisis kesehatan, D3 teknologi laboratorium medis. Nah, di sini yang dibutuhkan 1, terus yang daftar 0 nggak ada. Jadi ini peluang lulusnya sangat tinggi sobat ini. Kita geser lagi. Nah, ini kayak gitu ya, puskesmas. Ini D3 gizi. Ini seru sobat sekalian. Jadi bisa kelihatan di sini sobat. Yang dibutuhkan berapa, terus yang udah masuk berapa. Kita geser lagi sedikit. Nah, ini ada lagi yang seru sobat ini. Ini Pranata Laboratorium Kesehatan lagi di Puskesmas Kolondale dengan syarat D3 analisis laboratorium tadi ya. Ini 1. Nah, ini masih banyak, ini sampai 14. Kita bisa geser ke sini sobat. Oke, kita lihat lagi mana yang peluangnya tinggi. Ini 3 yang dilamar 31. Wah, berat saingannya ya. 1/2. Nah, ini 1/0 ini yang garing-garing 00 ini yang sangat seru sobat. Ini nutrisionis yang dibutuhkan 1, yang lamar 0. Ini peluang tinggi sobat. Terus puskesmas di 4 gizi atau S1 gizi. Wah. Ini administrasi perkantoran. Nah, yang dibutuhkan di sini dinas pariwisata. Maksudnya ini untuk kalian lulusan D3 administrasi perkantoran bisa ngelamar di Pranata Teknologi Informasi Komputer. Di situ dibutuhkan 1 tapi belum ada yang ngelamar. Wah, ini peluang lolos sangat tinggi-tinggi nih sobat. Terus di sini administrasi perkantoran lagi. Wah, dokter gigi juga ini masih ada 1 yang dibutuhkan, terus yang lamar masih 0.
Nah ini nurse di Morowali Utara ya. Ini 1:1. Perawat sobat ya. Lumayan nih sobat, saingannya cuma 1 nih. Terus ini ada S1 reka medis 2:0. Artinya yang dibutuhkan 2, yang lamar itu belum ada. Apalagi ya, administrasi perkantoran. Waduh, mana yang 00 ini yang ini lagi dokter gigi, nurse ini ya. Dokter gigi lagi nih. Waduh, banyak ini sobat. Spesialis radiologi. Puskesmas Tamboyoli ini dokter juga. Banyak sekali sobat. Ini administrasi perkantoran juga dibutuhkan lagi. Wow. Ini dokter gigi lagi. Sekarang kita lihat halaman 2 sobat ya. Ini apa aja nih? Yang masih ada 00-nya atau angka di depannya lebih gede daripada angka belakangnya. Ini D3 gizi masih ada nih. Ini ada saingannya banyak nih. Analisis laboratorium kesehatan. Waduh. Dokter, ini banyak sekali dokter dibutuhkan sobat sekalian. Nah ini bagus nih 1:0. S1 reka medis. Terus dokter spesialis anestesi, dokter gigi, administrasi perkantoran, dokter spesialis anak. Nah, ini bagus nih sobat. Dokter, nah ini yang lebih keren ini nih sobat. Yang dibutuhkan 5, yang daftar nggak ada sama sekali. Namanya S1 Teknik Elektromedik. Jadi seru sekali di sini sobat. Jadi seperti itu sobat ya, cara ngelihat saingannya kita yang sudah daftar itu gimana gitu. Terus yang kemudian bagi yang belum daftar juga bisa ngelihat ini supaya teman-teman tahu di mana sih peluang lolosnya tinggi gitu. Kayak banding 0 itu udah, kalau daftar itu udah dijamin lolos sobat. Tapi pastikan bahwa itu linear dengan jurusannya sobat sekalian ya. Oke sobat, terima kasih udah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.